Azan, azan. Masih ada, Mas. Oh, oke. Yuk. Ya, oke. Dan ini aku. Bentar, Mas. Ini aku kan pembukaannya. Iya, kamu bukan. Ini gimana ini aku? Udah Langsung. buka aja. Hmm, gitu baru. Eh, oke. Aku belum bersiap sama sekali ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim 5 akan mempresentasikan tentang baju adat. Ya. Kenapa sih saya sebagai moderator memilih tema tentang baju adat? Karena menurut saya, jika kita tahu tentang baju adat di Indonesia, di negeri kita sendiri, kita akan tahu beberapa banyak bangsa atau suku di dalam Indonesia ini. Karena semuanya dari kita sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda dalam satu tujuan. Em, Mohon maaf, saya akan sejenak karena di sini masih azan. Kita tunggu sampai ini selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung tadi karena ada azan saya di sini, saya akan lanjutkan lagi. Jadi hari ini saya mempunyai dua tim yang akan, maaf, dua anggota yang akan mempresentasikan tentang baju adat yang mereka pilih. Pertama-tama saya akan mempersilahkan untuk Mas Rizky Anugrahananto tentang baju adat yang akan beliau pilih. Saya persilahkan untuk mempresentasikan. Oke, makasih ya Nisa atas pembukaannya. Jadi di sini kita akan membahas terkait baju adat nih, ya yang di Indonesia ya. Kalau kita bahas soal baju adat yang ada di luar negeri ya Mbak, ya Kanada, Inggris, macam-macam itu ini luas nanti malahan kan. Nah, jadi di sini kita bakal bahas yang ada di Indonesia. Dan bahkan Indonesia sendiri itu luas kok. Oh, pulaunya kita katakanlah ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima pulau besar ya diikuti sama pulau-pulau kecil seperti Maluku, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Ada lima pulau besar dan nah yang kita tanyakan itu bukan pulaunya melainkan sukunya. Kalau ada lima pulau besar, terus provinsi sendiri ada 34, sedangkan di satu provinsi itu ada banyak suku, kecuali untuk Jawa ya. Nah, jadi kita katakan banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Katakanlah satu provinsi itu memiliki rata-rata sekitar 1,5 suku. Ya, rata-rata ya. Berarti kurang lebih ada suku yang satu provinsi satu suku, dua suku, tiga suku, bahkan nggak ada sukunya sama sekali. Kita ambil contoh saja. Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki ya dan daerah istimewa Yogyakarta memiliki suku orangnya memiliki suku Jawa. Mereka sebagai suku Jawa. Dan Jawa Barat, eh, Jawa Barat dan Tangerang itu mereka orangnya suku Bet, oh kok Betawi, suku Sunda, Sunda ya bukan Betawi ya. Dengan Jakarta ya sekitar Jakarta Pusat ya walaupun Jakarta Pusat tuh kebanyakan diinvasi oleh orang Sunda karena sekarang sebagai tempat kerja ya. Nah, jadi ibaratnya tuh apabila bilang soal suku itu banyak banget. Nah, karena di sini ada banyak suku, saya ambil salah satu suku aja, yakni suku Madura. Oke, eh, sebentar, saya ingin share screen ya.
Oke, cek apakah udah kelihatan belum share screen saya? Masih belum, Mas? Oke, tunggu dulu. Nah, gimana sekarang? Ya, sudah ada. Oke, makasih Firman. Nah, di sini kita lihat, maaf saya nggak pakai PPT ya, jadi saya karena nggak siap PPT, jadi saya share screen langsung seperti ini. Nah, di sini kita lihat baju adat dari suku Madura itu seperti ini. Mungkin harus saya bilang itu simple ya, nggak kayak suku Jawa yang baju adatnya pakai jas, pakai sarung, mahal. Nah, kalau kita lihat baju adat suku Madura tuh ini, yang penting ada baju lorek-loreknya. Ini ya, merah, putih, lorek-lorek. Terus pakai dijaketin luarnya. Itu secara gambaran besar ya. Nah, dan di sini memang lebih saya bilang simple ini sih ya. Dan ya paling tambahan topi. Kayak misalnya bayangkan ya, kita memiliki tugas. Tahu kan kalau misal kita ada tugas, oh besok pakai baju adat. Nah, besok pakai baju adat, mau nyari baju adat yang apa? Kalau orang Jawa kan, aduh, baju adatnya susah. Kebanyakan tuh yang saya lihat mereka pada pakai baju adat dari Betawi ataupun baju adat Madura yang ya pakai jas, sarung, keris ataupun kalau Madura jas pakaian yang khas ini, lorek-lorek ini ada merah putih, terus ada juga jaketnya. Coba kita bandingin sama baju adat orang Jawa. Jawa. Nah, yang mana? Yang ini ya, yang ini. Kalau ini kan eh, kita susah nih dapetinnya nih. Kaos kayak gini. Ya ada, tapi itu susah terus kita juga harus pakai sarung. Bayangin aja kalau misal tiap hari pakai sarung kan, maksudnya ada tugas baju adat, itu kita seharian pakai sarung, apa nggak takut nanti merosot gitu kan? Ya kayak gitulah. Nah terus kalau ini ada juga baju adat pernikahan, baju adat Jawa Tengah dan banyak banget. Nah ini contohnya untuk yang pernikahan ya. Ya kalau kalau kita bicara soal baju adat pernikahan tuh pasti mewah dan itu kucing di background kedengeran nggak ya? Ada pada dengerin kucing di background nggak? Belum, Mas. Nggak Gimana, ada Mas? ya? Oh enggak, itu di ada kucing yang meong-meong di kos 2 jadi barangkali kedengeran. Nah, lanjutin ya. Ini kan baju adat pernikahan kan pastinya mewah, pasti. Karena kalau nggak mewah ya bukan baju adat pernikahan, itu baju main itu kalau nggak mewah. Biasa kalau bisa-bisa aja. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya, karena di sini saya nggak bisa bilang saya lebih suka baju adat ini daripada yang lain ya nggak bisa karena pertama itu bakal menimbulkan kesan rasis dan kedua karena emang gak gitu, karena emang punya keunikannya masing-masing. Mungkin yang membedakan tuh yang satu lebih simpel daripada yang lain. Seperti halnya ini Jawa ini uh, bagus, tapi repot. Madura simple, tapi sederhana. Kayak gitu. Nah, ada juga Betawi. Bentar. Baju adat suku Betawi. Nah, suku Betawi kan ini baju koko, pakai sarung. Sarungnya nggak dipakai, cuma diginiin doang. Diginiin doang. Habis itu celana. Celananya celana hitam biasa. Itu simple pakai banget itu. Nah, jadi kayak eh, modal paling baju koko, baju celana hitam sama sarung itu nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau malah baju adat Betawi itu kita nggak perlu beli itu cukup pasti punya lah. Ada juga yang ini. Kalau yang ini tuh
sarungnya diiketin ke eh, apa? Ke pinggang. Jadinya kayak sabuk kesannya itu sarung sabuk. Oke, jadi di sini saya bahas tiga baju suku adat Madura, Betawi, dan Jawa, maaf, Jagoan. Nah, oke, jadi di sini mungkin seperti itu aja. Mungkin saya hanya memberikan pendapat apa terkait baju adatnya ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Mas, saya ingin bertanya. Oke, Man, silakan. Ini kan, mohon maaf Mas. Jadi gini Mas, baju adat dari khas Madura itu biasanya kan punya nama masing-masing. Nah itu baju yang tadi yang saya tunjukkan itu baju apa? Yang dari khas Madura. Nah, itu kan secara general ya. Karena di sini kalau nama-namanya saya belum tahu. Aku belum tahu. Aku belum pelajari lebih dalam ya. Jadi mungkin di sini saya kesannya sok tahu. Nah, jadi karena di sini kan eh, saya kurang mempelajari lebih dalam. Jadi setahu saya, setahu, setahu saya, Urane, gak roh. Nah, setahu saya setiap baju adat tuh punya itu kan. Jadi satu suku Jawa tuh kayak gini, suku Madura kayak gini, suku Betawi kayak gini. Jadi mungkin sepengetahuan saya itu eh, masih nggak terlalu kalau misalnya barangkali ada satu suku punya bercabang baju. Jadi karena di sini saya belum tahu, saya nggak bisa jawab kalau untuk itu. Nah, barangkali Mas Firman tahu karena di sini saya juga mau tahu kalau ternyata iya jawabannya ada itunya bercabang. Baik Mas, terima kasih. Oke, Mas Firman, apakah ada pertanyaan lagi untuk Mas Rizky? Itu Firman biar jelasin tadi dulu beberapa jenis-jenis baju di suku Madura dulu aja. Jadi yang saya ingin sampaikan atau yang saya presentasikan itu Mas ya, ini sama seperti saman yang baju adat dari suku Madura juga gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti saya presentasikan setelah penutupan sesi pertanyaan ini Mas. Begitu. Oke. Oke, kalau gitu berarti kembalikan lagi ke Nisa saja ya. Oh, jadi kebetulan sama ya. Iya, aku mau tanya sama Mas Rizky. Oke, Nisa mau tanya apa? Menurut Mas Rizky, baju adat ini bisa menjadi karakteristik dari macam-macam bangsa nggak? Macam-macam apa? Bahasa. Bangsa dan suku di Indonesia ini. Oh, bangsa dan suku. Ya, bisa dong, karena tujuan dari baju adat kan membedakan atau mana sih yang khas dari suatu suku yang membedakan dari suku yang lain. Jadi itu bisa banget. Kayak contohnya di sini kita ada bertiga lah ya. Firman suka pakai baju apa, Nisa suka pakai baju apa, Bapak suka pakai baju apa. Itu yang jadi karakteristik kita masing-masing. Hmm. Nggak cuma baju sih, bisa segala hal. Misal eh, jenis tulisan lah atau cara berpikir itu karakteristik. Itu mungkin konsepnya lebih seperti membedakan sesuatu daripada yang lain. Membuat sesuatu itu lebih beda. Kenapa? Kenapa satu sesuatu itu nggak mau disamain lah. Nah ya, kita semua juga nggak mau disamain. Kita semua mau tampil beda. Oke, itu aja ini saya. Ya, boleh, boleh. Terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Selanjutnya untuk Mas Firman, dipersilahkan untuk melanjutkan presentasinya.
Oke, terima kasih Mbak Nisa, ruang dan waktunya. Di sini saya tadi udah menjelaskan kalau saya ini akan mempresentasikan tentang baju adat Madura yang memang benar ada namanya dan sejarahnya begitu. Bolehkah saya share screen? Gitu. Nah, jadi di sini baju adat dari khas Madura yaitu bernama pesaan gitu. Gitu. Jadi apa itu pesaan? Pesaan adalah baju adat khas dari Madura yang terletak dari Provinsi Jawa Timur. Baju pesaan ini menjadi salah satu simbol utama yang menjadi wakil budaya baju adat dari Jawa Timur di Nusantara. Baju pesaan ini bisa digunakan pada acara-acara penting masyarakat Madura seperti acara upacara acara upacara pernikahan ataupun acara penting lainnya. Namun di masa lalu orang-orang biasanya sering menggunakan pakaian ini pesaan sebagai busana sehari-harian, walaupun sering digunakan oleh penjual sate tersebut, begitu Mas. Dan Oke, di sini ada ilustrasi dari baju pesaan yang hampir mirip yang tadi Mas Rizky tunjukkan, yaitu secara umum baju pesaan dikenali sebagai baju hitam yang berukuran serba longgar. Pakaian ini juga dilengkapi dengan kaos yang berwarna belang merah putih ataupun merah hitam. Biasanya juga baju ini dipakai dengan celana gombrong yang disebut dengan gombaran. Celana ini juga merutut dan mata kaki. Seperti itu, Mas. Namun sering juga berukuran panjang hingga mata aksesorisnya juga ada yang seperti sarung kotak-kotak yang tadi yang saya tunjukkan, dan sabuk yang di bawahnya itu seperti alas kaki juga ada namanya trompa itu. Dan senjatanya juga mewakili yaitu dari tradisional Madura yaitu berupa celurit gitu Mas. Nah, dari filosofi yang saya lihat dari baju pesaan ini, walaupun sama-sama berada di Pulau Jawa, Jawa Timur ini memiliki nilai khas pada baju adat yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan pakaian baju adat Jawa Timur mencerminkan karakter warga Jawa Timur yang dikenali pemberani. Orang Madura juga mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi segala hal. Adapun ketegasan yang dimiliki oleh rakyat Jawa Timur tercermin dalam motif dan corak yang ada pada pakaian baju pesaan ini. Namun demikian, pakaian ini juga menunjukkan kesederhanaan, rendah hati, dan ketinggian budi dalam menjunjung etika yang dimiliki oleh warga Jawa Timur. Jadi begitu menurut saya dari baju khas dari Madura seperti itu, Mas. Dari sini saya membuka sesi tanya jawab. Mohon jika ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, izin tanya ya, Firman ya. Jadi ini sekaligus menjelasin juga yang tadi saya presentasiin. Nah, di sini kan saya lihat tadi baju adat Madura tuh ternyata nggak cuma dipakai di acara-acara penting aja, tapi sering juga dipakai kalau mau nyantai gitu. Bahkan dipakai tukang sate. Nah, itu berarti Mas Ronan dari Madura juga ya? Maksudnya suku Madura juga ya? Gimana Mas? Mas Firman ini juga suku Madura juga ya? Asli Madura atau ya keturunan Madura juga atau bagaimana? Oh, saya ini keturunan Madura apa enggak gitu? Iya. Iya, saya dari keturunan dari Madura, dari orang tua bapak saya seperti itu. Oh, nah di sini kan kita lihat tadi nggak pakai baju adatnya tuh nggak sekedar di acara-acara penting, melainkan di acara-acara nyantai juga. Bahkan nongkrong di pos ronda pun juga pakai baju kayak gitu kan. Nah, di sini kalau Mas Suran waktu di rumah, waktu di Jawa Timur kemarin, itu apakah sering juga waktu ya katakanlah nongkrong sama bapak lah, ikut nongkrong bareng sama bapak, itu apakah sering lihat
orang-orang pakai baju kayak gitu juga, baju adatnya? Kalau Samen bertanya tentang baju adat yang dari khas Madura itu seperti orang-orang berjalan seperti orang jalan santai gitu ataupun ada yang orang duduk gitu, kebanyakan ada Mas karena di sana baju Madura ini yang berwarna putih merah putih itu sangat sederhana dan makanya sampai di sana itu dipakai baju sehari-hari begitu. Kalau boleh jujur, saya juga pernah memakainya juga pas lagi santai dengan orang tua ataupun keluarga gitu. Itu bajunya kamu bawa nggak? Kamu bawa ke Bandung nggak bajunya? Wah, kalau itu nggak bawa, soalnya waktu itu Oh. saya mikirnya itu di sini tuh fokus PKL bukan sedang menyantai-nyantai begitu. Oke, yo kan kan tapi katanya selain menyala-nyala tapi itu juga buat acara penting, karena PKL juga penting. Nah, kalau emangnya ada acara tentang disuruh pakai baju adat, mungkin lah nanti saya akan apa cerita gitu. Oke, oke. Nah, kalau kamu pulang bawa barangkali Sikis minta itu kamu. Oh besok barangkali kan Sikis minta. Oh besok kita ada acara nih, Bu Yuli bilang gitu. Kita besok ada acara, tolong bawa pakai baju adat ya. Soalnya kemarin pernah gitu pakai batik. Jadi aku juga mau tahu. Aku juga pengen tahu man. Kalau kamu pulang Probolinggo bawain ya harusnya ya. Oke, satu lagi. Oh, tadi juga aku lihat eh, biasanya kan bajunya dipakai sama yang jualan sate. Iya, bener nggak di sana? Benar, karena penjual sate kebanyakannya itu dari Madura dan menurut saya sate ini khas emang dari benar-benar dari orang Madura gitu. Oh, ya, ya sih. Di Bandung sendiri kan kita lihat banyak soto ayam Madura, sate Madura itu sate dekat rumah kita itu ada dari Madura. Cuman aku nggak lihat dia pakai baju adat Madura. Barangkali kan kan dia orang Madura juga yang di itu. Tahu nggak sate yang di dekat sini? Belum tahu sih, kemungkinan Wah, ayo habis ini beli. boleh. Ikutan boleh itu yang belakang itu. Nah, nah tuh eh, waktu kamu bilang, waktu di PPTmu bilang orang jualan satu tuh biasanya pakai baju adat Madura kaget. Wah, iya tapi dekat sini tuh ada yang dari Madura juga. Ya, ngomong Madura waktu itu Mas Andi ngomong-ngomong sama dia pakai bahasa Madura dan dia nyambung, berarti kan ya gitu kan. Nah, itu eh, di situ jadinya tak pikir dia juga kenapa tik melo tadi. Nah, jadi tak pikir tuh dia, wow, berarti tak pikir sama itu. Nah, dari gitu aja pertanyaan dari saya. Makasih ya, Firman. Saya kembaliin ini ke moderator Nisa. Sama-sama. Ini slide-nya udah selesai kah? Segitu doang? Oh lah ya udah. Tak kira udah ada terima kasih atau gimana ya gitu. Oke, terima kasih Mas Firman atas presentasinya. Saya mau nanya nih, jadi baju adat di Madura, baju adat Madura itu nggak cuma satu atau gimana, Mas Firman? Jadi baju Madura, salah maaf, jadi baju adat Madura itu nggak cuma satu atau gimana? Karena tadi Mas Firman bilangnya ada macam-macam kan tadi. Apa ya? Dari beberapa baju yang saya tahu itu baju petak gitu mas, yang dari khas Madura. Tapi memang waktu itu saya pernah melihat di artikel ada beberapa gitu. Oh, ada beberapa ya. Kalau boleh tahu namanya apa aja? Barangkali Mas Firman tahu.
lebih banyak tentang baju. Kalau sampean meminta untuk yang sekarang saya nggak tahu, nggak ada. Begitu, Mbak. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Baik, baik, baik. Jadi seperti itu saja ya. Jadi mengambil baju pesaan dari Madura. Ini barangkali ada yang mau dibicarakan lagi atau saya tutup? Oke, mungkin itu aja ya, Mbak Nisa. Dari saya itu aja. Nah, oke, terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi karena telah berpresentasi tentang baju adat di Indonesia ini. Dan walaupun yang diambil sama, karena hanya suku Madura ya, tapi nggak apa-apa. Lain kali mungkin kita bisa lebih menjelaskan lebih banyak lagi tentang baju adat di Indonesia ini. Ya, segitu saja dari tim kami, tim 5. Terima kasih atas perhatiannya telah melihat video kami dan menyaksikan presentasi kami. Jika ada salah kata saya minta maaf dan tim kami juga minta maaf. Nah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tak stop.